Perkenalkan, nama saya Dandilusun Gustika Putra dari kelas EAI dengan NIM 142230064. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai UTS akuntansi forensik saya mengenai analisis kausus fraud in Dixon Illinois. Langsung saja, saya mulai. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa yang terjadi dengan kasus ini. Rita Cornwell atau pejabat kotak Dixon memulai aksinya pada tahun 1900 dengan membuka rekening bank fiktif bernama Reserve Share Capital Development Account atau disingkat RSCDA atas nama pemerintah kota. Kemudian ia secara bertahap mengalihkan dana publik ke rekening tersebut menggunakan cek dan invoice palsu yang seolah-olah digunakan untuk proyek pemerintah. Seiring waktu, jumlah dana yang digelapkan terus meningkat hingga mencapai lebih dari 53 juta dolar atau selama sekitar 22 tahun. Kemudian dana hasil fraud tersebut digunakan untuk biaya hidup mewah seperti membeli ratusan kuda, properti, dan berbagai aset pribadi lainnya. Kecurangan ini tidak terdeteksi dalam jangka waktu lama karena lamanya pengendalian internal dan kurangnya pengawasan. Kasus ini kemudian akhirnya terungkap pada tahun 2011 ketika seorang pegawai menemukan rekening mencurigakan saat Cornwell sedang cuti, yang kemudian dilaporkan dan berujung pada penangkapannya oleh FBI pada tahun 2012. Lalu saya masuk ke pertanyaan pertama, yaitu mengenai identifikasi red flags fraud dalam kasus Dixon Illinois ini. Yang pertama itu dari segi gaya hidup. Rita Cornwell memiliki gaya hidup yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya sebagai pejabat publik. Hal ini terlihat dari kepemilikan aset bernilai tinggi yang tidak wajar. Dalam perspektif rekonstruksi pendapatan, kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan pendapatan yang tidak dilaporkan, di mana peningkatan kekayaan tidak sesuai dengan pendapatan yang dilaporkan. Kemudian yang kedua dari sisi transaksi, eh, keuangan. Dari transaksi keuangan, temukan adanya rekening bank yang tidak diketahui oleh pihak internal, serta penggunaan invoice dan cek palsu. Transaksi-transaksi ini menunjukkan adanya aktivitas yang tidak wajar dan tidak transparan. Kemudian yang ketiga, jika itu dari perspektif audit, eh, kondisi ini kondisi tersebut sebenarnya sudah termasuk red flag yang eh, termasuk red flag yang seharusnya tidak dapat dideteksi. Transaksi yang tidak bisa memerlukan peningkatan skeptisme profesional dari auditor. Namun dalam kasus ini, indikasi tersebut tidak teridentifikasi dengan baik melalui prosedur audit. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tanda-tanda penipuan sudah muncul sejak awal namun tidak terdeteksi secara optimal. Kemudian, yang kedua yaitu mengenai skema fraud yang dilakukan oleh Rita Cornwell. Sini saya akan menjelaskan dulu alur skema fraudnya. Yang pertama itu pelaku memiliki akses penuh terhadap sistem keuangan sehingga memiliki kontrol atas proses pencatatan dan pengeluaran dana. Kemudian pelaku membuka rekening bank fiktif atas nama pemerintah untuk mendukung transaksi tersebut. Kemudian pelaku membuat invoice atau dokumen palsu agar terlihat sebagai pengeluaran resmi. Lalu kemudian dana dialihkan ke rekening fiktif tersebut dan pada akhirnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Proses ini dilakukan berulang kali sehingga menghasilkan kerugian yang besar. Dari sisi konsep, tindakan ini termasuk dalam aset misappropriation karena adanya penggelapan kas, serta fraudulent financial reporting karena adanya manipulasi dokumen untuk menutupi transaksi ilegal. Skema ini dapat berjalan lama karena adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, terutama tidak adanya pemisahan tugas dan kurangnya atau lemahnya pengawasan. Kemudian, soal nomor tiga itu mengenai peran dan tanggung jawab etika dari pihak terkait. Yang pertama itu dari sisi pemerintah Kota Dixon. Terlihat bahwa sistem pengawasan dan pengendalian internal tidak berjalan secara efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tidak hanya pemisahan tugas atau segregation of duty, sehingga satu individu memiliki kendali penuh atas seluruh proses keuangan. Selain itu, adanya ketergantungan yang tinggi terhadap satu pejabat juga menyebabkan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Kemudian dari sisi auditor, yaitu Clifton Gunderson, terdapat kegagalan dalam menerapkan sistem skeptisisme profesional. Auditor tidak mampu mengidentifikasi adanya transaksi yang tidak wajar maupun dokumen yang mencurigakan, sehingga diindikasi fraud tidak terdeteksi sejak awal. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam proses audit yang dilakukan. Kemudian dari sisi perbankan, dari Bank Fifth Third Bank, itu juga terdapat kelemahan dalam prinsip kehati-hatian atau due diligence. Proses verifikasi pembukaan rekening yang tidak ketat memungkinkan rekening fiktif dibuat tanpa terdeteksi dan kurangnya pemantauan transaksi mencurigakan semakin memperbesar peluang terjadinya fraud. Secara keseluruhan, kasus ini mencerminkan lemahnya penerapan professional ethics and responsibility, kemudian seperti integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional, yang pada akhirnya menyebabkan fraud dapat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian di sini soal nomor 4 yaitu faktor penyebab fraud berlangsung dalam jangka waktu yang lama.
Yang pertama itu dari sisi pengendalian internal tidak adanya pemisahan tugas sehingga menyebabkan satu individu memiliki kendali penuh atas seluruh proses keuangan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian hal ini membuka peluang besar untuk melakukan manipulasi tanpa pengawasan yang memadai. Kemudian yang kedua itu dari sisi pengawasan. Pengawasan tidak berjalan optimal serta tidak adanya evaluasi secara berkala menyebabkan aktivitas keuangan tidak terkontrol dengan baik. Selain itu adanya ketergantungan yang tinggi pada satu individu juga memperparah kondisi tersebut. Lalu yang ketiga dari kegagalan deteksi fraud. Auditor tidak mampu mengidentifikasi transaksi yang tidak wajar maupun dokumen mencurigakan sehingga indikasi fraud tidak terdeteksi sejak awal. Hal ini menunjukkan kurangnya penerapan skeptisisme profesional. Kemudian akibatnya dari penyebab tersebut, kombinasi dari kelemahan pengendalian pengawasan dan deteksi tersebut menyebabkan fraud dapat berlangsung selama lebih dari 20 tahun dengan kerugian yang sangat besar. Lalu selanjutnya soal nomor 5 yaitu mengenai penerapan reconstructing income atau indirect method dalam mengidentifikasi fraud. Pada kasus Dixon ini, pendekatan reconstructing income digunakan untuk mengidentifikasi adanya kecurangan dengan membandingkan antara penghasilan resmi dan kondisi keuangan aktual pelaku. Dalam kasus ini terlihat bahwa gaya hidup Rita Cromwell ini tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai pejabat publik. Hal ini ditunjukkan melalui kepemilikan aset yang bernilai tinggi serta tingkat pengeluaran yang besar, sehingga mengindikasikan adanya unreported income. Kemudian metode yang digunakan dalam pendekatan ini antara lain adalah network method, yaitu menganalisis peningkatan kekayaan dari waktu ke waktu, serta expenditure method, yaitu membandingkan antara pengeluaran dengan pendapatan yang dilaporkan. Eh, Lalu, apabila peningkatan kekayaan atau pengeluaran lebih besar dari penghasilan resmi, maka hal tersebut menunjukkan adanya sumber dana yang tidak sah. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat efektif dalam mengungkap fraud karena berfokus pada analisis tidak wajaran kondisi keuangan pelaku. Lalu, soal yang terakhir itu rekomendasi perbaikan sistem untuk mencegah fraud. Yang pertama, itu dari sisi pengendalian internal, organisasi perlu menerapkan segregation of duties, itu pemisahan antara fungsi pencatatan, otorisasi, dan penyimpanan kas. Selain itu, akses terhadap sistem keuangan harus dibatasi sesuai kewenangan, serta didukung dengan sistem kontrol berbasis teknologi seperti approval yang berlapis. Kemudian, kedua itu peningkatan pengawasan. Audit internal harus dilakukan secara rutin dan independen. Evaluasi laporan keuangan juga perlu dilakukan secara berkala, serta rotasi jabatan pada posisi keuangan untuk mencegah terjadinya fraud dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu dari sisi deteksi fraud. Organisasi perlu menerapkan whistleblowing sistem yang aman dan anonim serta melakukan monitoring terhadap transaksi yang tidak wajar secara real time. Pemanfaatan dan data analytics ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan. Lalu yang terakhir yaitu peningkatan etika profesional. Nah, pelatihan fraud itu dapat dilakukan pelatihan fraud awareness secara berkala, kemudian penegakan kode etik seperti integritas dan objektivitas, kemudian peningkatan skeptisisme profesional dan membangun budaya anti fraud. Sekian jawaban UTS akuntansi forensik saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.